Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Nyimas Diana Wulansari, dalam tema bagaimana cara pornografi merusak otak manusia. Sebelum kita mulai materinya, ingat yang belum subscribe, yuk segera subscribe ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun berada, semoga Anda bersama keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Bagaimana cara pornografi merusak otak manusia? Konten pornografi yang diakses anak-anak atau orang dewasa akan terekam di dalam otak. Menurut Dr. Mark Kesselman, jika seorang anak laki-laki mengalami ejakulasi pertama kali karena pornografi yang dinikmatinya, mekanisme otaknya akan meminta informasi yang sama lagi dan lagi. Sama halnya jika seorang anak kecil memakan es krim. Anak kecil itu akan menikmati rasa es krim yang enak, sehingga mendorongnya untuk meminta tambahan es krim lagi dan lagi. Ini sangat berkaitan dengan 4 hormon yang dirusak cara kerjanya. Sebenarnya, hormon-hormon ini jika bekerja secara normal akan sangat menguntungkan. Namun, pornografi membuat keempat hormon ini keluar secara berlebihan dan terus-menerus. Lalu, apa saja hormon-hormon yang sangat bermanfaat untuk tubuh tersebut? Yang pertama adalah dopamin, yang kedua neuropineprin, yang ketiga serotonin, dan yang keempat adalah oksitosin. Apa fungsi hormon-hormon tersebut pada manusia? Yang pertama, hormon dopamin atau hormon tantangan. Anda mungkin pernah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika sudah mulai berputus asa dan merasa tidak dapat berbuat apa-apa, secara tiba-tiba Anda menemukan jalan keluarnya. Kira-kira apa perasaan Anda? Anda pasti akan senang sekali dong dan puas bercampur bahagia. Seperti itulah efek hormon dopamin pada diri kita, menimbulkan sensasi puas, senang, bahagia dalam dada. Namun efek hormon dopamin ini cenderung menimbulkan peningkatan tantangan untuk mendapatkan kepuasan lebih. Misalnya, setelah merasa puas dengan mengerjakan tugas yang mudah, Anda membutuhkan tugas lebih sulit guna merasakan sensasi kepuasan lebih. Demikian seterusnya. Hal inilah yang akan terjadi pada orang yang kecanduan pornografi, terus-menerus mencari kepuasan yang lebih besar. Ketika pertama kali bersentuhan dengan hal yang terkait pornografi, mungkin seseorang akan merasa puas hanya dengan melihat gambar perempuan berpakaian seksi. Namun setelah itu, gambar tersebut tidak lagi memuaskan. Sehingga orang itu harus mencari lagi sesuatu yang lebih menantang demi memuaskan hasratnya. Misalnya, gambar perempuan berbikini, dan seterusnya. Hingga ke taraf yang lebih mengkhawatirkan. Misalnya, orang tersebut merasa perlu untuk menonton video porno, bahkan melakukan hubungan seksual yang sebenarnya. Oleh karena dasar perbuatannya dilandasi oleh hormon dopamin, bukan tidak mungkin akan terjadi penyimpangan seksual di kemudian hari. Pelaku tahu itu salah, tapi tetap melakukannya karena tidak dapat melawan hormon dopamin yang meningkat dalam tubuhnya. Hormon tersebut dibuat bekerja terus-menerus oleh asupan pornografi yang sengaja dikonsumsinya. Yang kedua, hormon neuropineprin. Sama seperti pebisnis sejati yang otaknya selalu dipenuhi dengan kata peluang dan keuntungan. Begitu juga yang terjadi pada pecandu pornografi yang otaknya selalu berputar dengan pornografi. Melihat hal yang sedikit merangsang saja, otaknya langsung membayangkan hal-hal yang sensual. Misalnya, jika melihat perempuan seksi, otaknya langsung membayangkan bagaimana rasanya bersetubuh dengan perempuan itu. Hal itu mengakibatkan otaknya tidak dapat berpikir jernih, malas belajar dan berpikir, serta tidak dapat berpikir kreatif. Karena otaknya sudah penuh dengan daftar kosakata atau kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan seksual. Yang ketiga, hormon serotonin. Ketika seseorang perokok merasa stres, dia akan segera merokok. Karena baginya, rokok dapat membuat suasana hati menjadi senang, tenang, damai, dan tentram. Demikian juga dengan pecandu pornografi yang ketika bersentuhan dengan hal terkait pornografi, hormon ini akan keluar. Saat hormon ini keluar, para pecandu pornografi akan merasa terbang, tenang, dan damai. Efeknya, jika seseorang merasa frustasi, sedih, kesepian, atau mengalami hal yang menyulitkan, orang ini akan menghibur diri dengan hal yang bersifat pornografi. Karena mereka berpikir bahwa hal itu akan membuatnya tentram, tenang,
dan damai. Hormon yang keempat adalah oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon pada manusia yang berfungsi untuk merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim, sehingga mempermudah dalam proses persalinan. Hormon ini membuat seorang ibu dan anaknya memiliki ikatan batin. Demikian juga dengan pecandu pornografi. Dirinya akan membutuhkan hormon oksitosin bekerja terus-menerus saat mengakses hal terkait pornografi. Hormon ini akan membuat seorang pecandu pornografi seperti terikat secara lahir dan batin dengan hal yang berkaitan dengan pornografi. Hormon inilah yang membuat seseorang menjadi sangat terikat pada pornografi. Karena jika tidak melihat atau mengalami hasratnya itu selama beberapa hari, dirinya akan terus-menerus merasa rindu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang hebat luar biasa, jika informasi ini menurut Anda bagus dan bermanfaat diketahui oleh orang banyak dan bisa menyelamatkan anak bangsa lainnya, yuk bagikan lagi kepada saudara, teman, dan kerabat Anda, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk keluarga mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan mencerdaskan.